Bayangkan seorang pria muda bernama Dimas. Dari luar, ia tampak sempurna. Wajah segar, pakaian rapi, pekerjaan mapan. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu bisa diandalkan. Namun di balik senyum ramahnya, ada rahasia yang tak pernah ia bagikan bahkan kepada sahabat terdekatnya. Setiap malam, tubuhnya terasa kehilangan tenaga. Ia sering berbaring berjam-jam tanpa bisa tidur nyenyak. Gairahnya yang dulu menyala kini meredup, dan perlahan ia mulai kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang pria. Fenomena ini bukan hanya dialami Dimas. Banyak pria di luar sana mengalami hal serupa. Mereka tampak sehat di luar, namun diam-diam vitalitas mereka terkikis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Stres. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar, bahkan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga dan kualitas hidup seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat podcast Vitalitas bersama saya, Dr. Aulia Harsha. Saya adalah seorang dokter spesialis urologi yang sudah lebih dari 10 tahun mendalami kesehatan reproduksi pria. Selama bertahun-tahun praktik, saya telah bertemu dengan ratusan pasien yang datang dengan keluhan serupa. Vitalitas yang menurun tanpa sebab jelas. Dan setelah diperiksa lebih dalam, ternyata penyebab utamanya bukan penyakit kronis, bukan juga faktor usia, melainkan stres yang diam-diam menggerogoti. Di episode kali ini, kita akan membongkar bagaimana stres mampu melemahkan vitalitas pria, dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Jadi, jika Anda seorang pria yang ingin tetap kuat, bertenaga, dan percaya diri, tetap bersama saya hingga akhir. Karena apa yang akan kita bahas malam ini bisa menjadi titik balik penting dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak pria Indonesia yang mendapatkan pencerahan tentang pentingnya menjaga vitalitas. Sahabatku, banyak pria masih berpikir bahwa vitalitas hanya soal kekuatan otot atau stamina tubuh. Padahal, kunci vitalitas sejati ada pada keseimbangan hormon. Saat kita mengalami stres, tubuh kita memandangnya sebagai ancaman. Otak mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal, dan disitulah hormon kortisol dilepaskan. Kortisol ini awalnya membantu kita bertahan hidup. Ia membuat jantung berdegup lebih cepat, tekanan darah meningkat, dan tubuh siap melawan atau melarikan diri. Namun bayangkan bila kondisi ini berlangsung setiap hari, tanpa jeda, kortisol yang seharusnya hanya aktif sesaat, kini terus-menerus membanjiri tubuh. Akibatnya, hormon testosteron ditekan. Padahal testosteron inilah yang bertanggung jawab atas gairah seksual, ereksi yang kuat, semangat kerja, bahkan rasa percaya diri pria. Penelitian membuktikan, kadar testosteron bisa turun drastis hingga 40% hanya karena stres kronis. Bayangkan, tanpa disadari, tubuh kita sendiri perlahan sedang menutup keran vitalitas yang sangat kita butuhkan. Jadi, jika Anda merasa lelah padahal tidak ada aktivitas fisik berat, atau jika gairah Anda menurun tanpa sebab jelas, jangan buru-buru menyalahkan usia. Bisa jadi yang sedang bekerja diam-diam adalah stres. Mari saya ceritakan kisah nyata seorang pasien saya bernama Raka, usia 35 tahun. Ia seorang manajer sukses, disegani di kantornya. Hidupnya tampak stabil, dengan karier yang terus menanjak. Namun ketika duduk di depan saya, wajahnya penuh kegelisahan. "Dok, saya merasa sudah bukan diri saya lagi. Saya gampang marah, gampang lelah, dan maaf, bahkan bersama istri pun saya merasa tidak mampu," katanya lirih. Saya tahu, kalimat itu keluar dengan penuh rasa malu. Setelah pemeriksaan laboratorium, hasilnya mengejutkan. Kadar testosteron Raka jauh di bawah normal. Ia tidak memiliki penyakit kronis, ginjalnya sehat, jantungnya baik. Tapi gaya hidupnya penuh tekanan.
Raka bekerja lebih dari 10 jam sehari, sering membawa pulang pekerjaan ke rumah, dan hampir tidak pernah memberi waktu istirahat untuk dirinya. Inilah bukti nyata bahwa stres bukan hanya soal pikiran yang kusut, ia benar-benar merusak tubuh dari dalam. Raka hanyalah satu contoh dari banyak pria yang saya temui setiap minggu. Mereka kuat, sukses, terlihat sehat di luar. Tapi vitalitas mereka perlahan hilang karena stres yang tidak terkendali. Sahabat, masalah terbesar dari stres adalah ia sering datang tanpa disadari. Pria terbiasa menahan diri, berpikir, saya baik-baik saja. Padahal, tubuh sudah memberi tanda-tanda. Coba perhatikan, apakah Anda sering merasa lelah padahal hanya duduk di depan komputer seharian? Apakah Anda sering bangun tengah malam tanpa alasan jelas, lalu sulit tidur kembali? Atau mungkin Anda merasa gairah mulai menurun, namun Anda menyangkal dengan alasan usia? Itulah gejala klasik dari stres yang menggerogoti vitalitas. Selain itu, tekanan darah naik turun, jantung berdebar tanpa sebab, mudah lupa, sulit fokus, bahkan sakit kepala berkepanjangan juga sering muncul. Sayangnya banyak pria memilih diam, sampai akhirnya gejala ini merusak kepercayaan diri mereka. Saya ingin Anda tahu satu hal penting. Semakin lama stres dibiarkan, semakin sulit tubuh kembali normal. Karena itu, mengenali tanda sejak dini adalah langkah pertama untuk menyelamatkan vitalitas Anda. Setelah tahu bahayanya, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Dari sisi medis, ada beberapa terapi. Jika stres sudah sangat berat, bisa diberikan obat penenang ringan atau terapi psikologis. Namun, kabar baiknya, sebagian besar kasus bisa diatasi dengan langkah sederhana yang konsisten dilakukan setiap hari. Pertama, latihan pernapasan dalam. Ini terdengar sepele, tetapi penelitian menunjukkan teknik ini mampu menurunkan kadar kortisol hingga 25%. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan 8 detik. Ulangi beberapa kali setiap pagi dan malam. Kedua, olahraga ringan. Tidak perlu ke gym mahal. Jalan cepat selama 20 menit, yoga, atau senam peregangan sudah cukup. Olahraga membantu tubuh melepas hormon endorfin yang menenangkan pikiran dan memulihkan keseimbangan hormon. Ketiga, tidur cukup. Ini adalah pilar utama vitalitas. Saat tidur nyenyak, tubuh memproduksi hormon testosteron secara maksimal. Jadi jangan remehkan tidur. Kurang tidur 1 malam saja bisa menurunkan testosteron hingga 10%. Keempat, batasi kafein dan alkohol. Terlalu banyak kopi hanya menstimulasi tubuh berlebihan, membuat kortisol makin tinggi. Sedangkan alkohol justru merusak keseimbangan hormon dalam jangka panjang. Kelima, luangkan waktu relaksasi. Dengarkan musik, berdoa, meditasi, atau sekadar berjalan santai tanpa memegang ponsel. Ini cara sederhana, tapi sangat efektif menenangkan sistem saraf. Sahabat, ingatlah bahwa mengatasi stres tidak harus dengan langkah rumit. Yang penting adalah konsistensi, bukan intensitas sesaat. Sebelum kita menutup bagian ini, saya ingin memberikan satu perspektif baru. Stres sering dianggap musuh, sesuatu yang harus dibenci. Padahal, stres sejatinya adalah alarm tubuh. Ia berbunyi ketika ada sesuatu yang tidak seimbang. Bayangkan alarm kebakaran di rumah Anda. Suaranya memang berisik, mengganggu, bahkan menakutkan. Tapi jika kita mengerti fungsinya, alarm itu justru penyelamat. Begitu juga dengan stres. Ia hadir untuk mengingatkan kita agar berhenti sejenak, agar mengubah cara hidup, agar lebih peduli pada tubuh dan pikiran kita. Sahabatku, jangan menunggu sampai alarm tubuh itu terlalu keras dan merusak segalanya. Dengarkan sejak awal. Belajarlah mengelola stres, bukan menolaknya. Karena jika dikelola dengan benar,
Stres bisa menjadi titik balik menuju hidup yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Sahabat, setelah kita membahas panjang lebar malam ini, ada satu pesan penting yang ingin saya titipkan. Jangan pernah meremehkan stres. Ia mungkin tidak terlihat, ia mungkin tidak sekeras penyakit jantung atau ginjal, tapi dampaknya bisa sama berbahayanya. Stres bisa merampas energi, menurunkan gairah, bahkan menghancurkan rasa percaya diri seorang pria. Tapi kabar baiknya adalah Anda tidak sendirian. Banyak pria mengalami hal yang sama. Dan lebih banyak lagi yang berhasil bangkit setelah menyadari masalah ini. Ingatlah, vitalitas bukan sekadar kemampuan fisik diranjang. Vitalitas adalah energi, semangat, keberanian, dan ketenangan yang Anda bawa setiap hari dalam hidup. Mulailah dari langkah kecil, tidur lebih cukup, tarik napas dalam, gerakan tubuh, dan jangan lupa berikan waktu untuk diri Anda sendiri. Percayalah, perubahan kecil yang konsisten akan membawa hasil besar. Karena saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pria yang terpuruk karena stres bisa kembali bangkit, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Sahabat, jangan biarkan stres diam-diam mencuri masa depan Anda. Kendalikan sekarang juga. Untuk Anda yang ingin terus belajar dan menemukan cara menjaga vitalitas, tetap bersama kami di podcast Vitalitas. Tekan like, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang Anda sayangi, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan vitalitas kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.